Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek komponen-komponen di belakang ini. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara visual, yaitu kita akan mengecek lampunya. Di sini kondisinya terlihat sangat baik, dan untuk push buttonnya juga kita tekan-tekan, bisa buttonnya kita tekan, kita putar, berjalan dengan baik. Switchnya bagus juga, dan untuk limit switchnya kita tekan-tekan, bisa hidup semua untuk ke dalam dan bunyi. Tuh, seperti itu. Lalu untuk di sini ada Apa tuh? Ada apa? valve atau katup. Di sini kita tekan-tekan, di sini ada merah-merahnya di atas Merah. sampai bunyi. Tandanya kalau kayak gitu solenoidnya berfungsi dengan baik. Lalu di sini ada CB. Di sini ada yang 3 fasa sama 1 fasa. Kita coba naikkan. Bisa. Kita coba naikkan yang 1 fasa. Bisa. Oke. Ini juga ada piston, nanti kita akan menggunakan sensor ini. Jadi nanti ketika pistonnya dimajukan, nanti ininya akan menyala lampu dari sensornya. Oke, selanjutnya setelah visual kita akan mencoba menggunakan metode elektrikal, yaitu di sini menggunakan multimeter. Mencoba push button ini menggunakan multi ini. Ya, di sini untuk mengecek push button ini apakah berfungsi dengan baik dan benar, kita taruh di ohm ya. Karena di sini berupa hambatan. Kita taruh di 1 aja. Oke, lalu kita akan colok aja gini. Lalu ini posisi dicolok tidak hidup ya, karena dia berupa NO push button. Nah, nanti kalau kita tekan, dia akan bergerak seperti itu. Dan untuk emergensinya dia berupa D10 dan NC, jadi pas dicolok ini dia langsung hidup. Oke, dia langsung hidup, dan ketika kita tekan dia langsung mati selamanya sampai kita putar lagi. Untuk switchnya sama aja kerjanya seperti D10. Kita putar, dia akan aktif karena dia NO. Kita putar lagi, dia mati. Lalu selanjutnya kita akan mencoba limit switchnya apakah berguna dengan baik dan benar. Di sini pertama NO, kita coba tekan. Nah, jarum akan bergerak. Nah, ketika NC, ini jarum langsung maju, lalu kita tekan, jarum akan mati, turun. Baik, selanjutnya kita akan mengetes kontaktornya apakah berjalan dengan baik dan benar. Kita coba dulu yang NC-nya, dan posisi langsung bergerak jarumnya. Lalu ketika kita tekan yang di sini, maka nanti jarum akan turun. Jika kita tidak tekan kembali, jarum akan kembali naik karena dia berupa NC. Lalu kita akan coba yang NO-nya. Posisi normal, jarum tidak bergerak. Lalu ketika kita tekan, jarum langsung bergerak naik ke atas. Lalu di sini kita akan menggunakan power supply 24 volt DC untuk menghidupkan lampu indikator, kontaktor, dan proximity sensor induktif. Oke, jadi di sini sumbernya kita hidupkan dulu. Posisinya sudah. Ini fasa dan ini netral. Kita akan coba colok di lampunya yang merah. Oke, dah. Lampunya hidup. Lalu yang hijau, yang kuning hidup. Lalu yang hijau hidup. Lalu di sini ada kontaktor, kita akan beri sumber netral di A2.
fasa di A1. Nanti dia langsung ngejeblok, langsung masuk ke dalam. Ketika kita beri sumber. Nah, ini tandanya dia berfungsi dengan baik dan normal. Lalu selanjutnya kita akan mencoba Menggunakan rangkaian sederhana, menggunakan push button, kita akan mencoba menyalakannya, lalu kita tekan dan kontaktor pun berjalan sesuai prinsip kerja. Arus. sensornya di atas. Di sini kita netral, kita masukkan di bawah sesuai dengan gambar indikator ya. Fasa di atas, netral di bawah, dan ini adalah keluarannya. Kita masukkan dulu netral, lalu fasa. Posisi lampu tidak hidup karena dia belum mendeteksi logam. Karena ini berupa sensor induktif. Nah, kita majukan piston ini yang berupa logam, lampu akan menyala, menandakan sensor ini bekerja dengan baik. Lalu kita mundurkan, sensor tidak akan menyala. Kita akan memberi yang bukan induktif, tidak akan menyala. Di sini kita taruh di 50 DC volt karena di sini arusnya adalah 24 volt DC. Kita masukin untuk kabel merahnya ini fasa dan hitamnya ini netral. Ini keluaran dari ini tuh adalah fasa ya. Ini kita masukin di sini. Dan jarum pun bergerak. Kita ambil yang di 50, jarum bergerak di angka 21,5 gitu. Baik, selanjutnya kita akan mengecek apakah ada arus di MCB 3 fasa. Kita akan naikkan dulu MCB 3 fasanya. Lalu pertama kita tes dulu menggunakan test pen. Apakah dia berfungsi? Ada arusnya. Sini ada warnanya. Lampu. Ada. Nah, selanjutnya kita akan tes menggunakan multimeter. Di sini kita masukkan dia di 1000 ACV. Karena apa? Karena di sini harusnya itu 380 volt AC. Karena di sini paling sedang-sedang itu biasa 250, tapi karena dia gak ada, jadi pakai yang 1000. Taruh di 1000 supaya multi saya tidak meledak. Nanti kita menggunakannya bisa salah satu dari antara 10, 50 atau 250. Nanti saya akan menggunakan di 250, maka dia akan dikalikan 4 supaya dia bisa jadi 1000. Lalu kita akan mengecek, kita masukkan setiap salah satu di antara RST ini. Kita masukkan. Lalu di sini jarum menunjukkan di angka 90. Kita pakai yang di 250, 90 dikali 4 adalah yang sebelahnya. Oke, masih sama. Lalu kita masukkan yang sebelahnya lagi. Oke, masih sama. Berarti arus yang ada di dalam MCB ini tuh sama ratanya. Rasian PLC sebelumnya kita harus mengetahui dia tipe apa. Di sini saya menggunakan tipe N3 tipe CP1E N30 DRA. CP1E itu berarti dia PLC-nya ekonomis. Untuk tipe N ini berarti dia N itu dia digital komunikasi, dan 30 itu berupa input output yang ada di PLC ini. Terminalnya ya. Ya, untuk di sini inputnya itu ada sekitar 18 dan outputnya ada 12. Jadi totalnya 30. Lalu selanjutnya di sini ada tulisan D, berarti dia DC input, dan R relay output. Lalu di sini ada A, ada huruf A, berarti dia adalah AC power supply. Nah, jadi di sini untuk sumbernya itu pertama-tama dimasukkan tuh AC. Untuk besarannya di sini ada 100 sampai 240 volt. Lalu untuk ini L2 ini adalah netral dan bawahnya ada kom dan angka-angkanya. Untuk komnya ini kita masukin salah satu bisa fasa atau netral. Contohnya kita ambil fasa, berarti nanti yang masuk di sini itu adalah netral semua di bagian angka 0 sampai 5 yang bagian channel 2. Nah, lalu untuk outputnya ini di sini ada beberapa channel, yaitu ada 1, 12, 2, 3, 4, 5 channel tuh cara membacanya di setiap perkotak ini. Jadi ada channel 1 ada kom dan 00, yang kedua itu ada kom 01, channel ketiga ada kom 0203,
channel keempat ada COM 4567, channel kelima adalah ada 0, 01, 02, 03. Kan ke HMI. Dan di bagian sini tuh, nah lalu di sini nanti ini akan dihubungkan ke laptop. Untuk mentransfer program yang ada di CX Programmer. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara mengoperasikan ATV 3112. Di sini ini adalah input ATV dan bagian ini adalah output ATV. Dan ini keluaran untuk memasuk ke motor dan ini yang akan masuk ke PLC. Dan di sini tombol run berfungsi untuk menjalankan motor ketika memakai mode lokal. Lalu di sini ada stop atau reset. Di sini berfungsi untuk memberhentikan motor menggunakan mode lokal. Di ATV tersebut terdapat dua mode, yaitu lokal dan remote. Fungsi dari tombol ESC ini adalah untuk kembali ketika sedang membuat program. Sudah terdelta, jadi kita bisa masukin sesuai kita, yang penting harus ada UVW-nya. Di sini kita langsung aja masuk ke programnya. Pertama kita tekan mode sampai dia berubah. Ini REN berarti dia remote. Lalu kita ganti lagi lock, berarti kita pakai yang lokal. Untuk mengatur, lalu kita putar untuk mengatur kecepatannya. Di sini ada kita atur di 33. Lalu kita langsung aja run, maka dia langsung berputar. Gelapnya kalian di situ. Oke. Enggak nampak Jadi kalau dia berputar. putar ini ya guys, ini berputar. Berputar intinya udah. Tekan stop. Sekian penjelasan saya mengenai cara pengecekan komponen-komponen di belakang. See you.